Halo semua, saya Hedi. Nah, pada tanggal 26 Maret 2020, harga saham mengalami peningkatan yang sangat signifikan. IHSG bahkan mengalami peningkatan sebesar 10% hanya dalam waktu satu hari. Hal tersebut terjadi setelah IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan dan bahkan disebut sebagai yang terburuk sejak tahun 2008. Setelah sebelumnya banyak orang melakukan panic selling atau panik menjual, saat ini tampaknya banyak orang yang mengalami panic buying atau panik membeli saham. Karena harga sahamnya naik sehingga banyak yang ikut-ikutan membeli saham karena takut ketinggalan kereta. Nah, sebelum kita terjun dalam roller coaster harga saham ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu untuk apa saham itu bisa ada. Kenapa saham itu bisa muncul pertama kali. Nah, sebenarnya saham yang pertama tersebut tidak identik dengan perusahaan, melainkan pada kapal atau ekspedisi. Setelah jalur sutra ditutup oleh Kerajaan Ottoman, Eropa kesulitan membeli rempah-rempah atau kebutuhan lainnya dari Asia. Maka dari itu mereka mencari jalan lain untuk menuju Asia. Setelah ditemukan, ternyata metode yang bisa ditempuh adalah dengan mengelilingi benua Afrika dengan menggunakan kapal. Sejak itu, pelayaran dengan kapal menjadi sangat populer. Dan tentu saja, biaya yang dibutuhkan untuk sebuah ekspedisi saja memakan biaya yang sangat tinggi dan juga sangat berisiko. Karena pada saat itu pelayaran masih menggunakan kapal yang tradisional, tidak menggunakan mesin dan hanya mengandalkan layar. Risikonya tentu sangat tinggi, mulai dari risiko karamnya kapal, bahkan bisa dirompak atau bahkan pada sampai tujuan mengalami suatu masalah sehingga saat pulang ke Eropa tidak bisa membawa apapun. Tentu investor atau pemodal kapal tersebut tidak ingin mengalami kerugian yang sangat tinggi. Maka dari itu muncullah usul untuk membagi modal yang dibutuhkan untuk pembuatan kapal dan ekspedisi tersebut menjadi beberapa saham, atau pada saat itu disebut stok. Dari sanalah istilah stock market ditemukan. Alih-alih seorang investor hanya menggunakan seluruh dananya hanya untuk berinvestasi pada satu kapal, ia lebih baik membaginya menjadi beberapa saham kepada beberapa investor lain, sehingga biaya yang ia keluarkan menjadi lebih kecil dan juga ia bisa melakukan investasi ke kapal lain yang saat ini disebut sebagai diversifikasi. Hal tersebut tentu mengurangi risiko secara sangat signifikan. Bayangkan saja, misalnya kita berinvestasi pada 100 kapal dan ternyata satu kapal mengalami karam atau mengalami masalah sehingga ia tidak membawa apa-apa, itu berarti kerugiannya hanya 1%. Ataupun bahkan jika misalnya 10 kapal mengalami karam, kerugiannya masih 10% dan akan dengan cepat tertutup oleh kapal-kapal lain yang berhasil membawa pulang rempah-rempah dari Asia. Sehingga profit tetap terjaga sembari mengurangi risiko yang ada. Praktek tersebut terus dilakukan hingga kapal-kapal tersebut membentuk kongsi yang kita sebut sebagai VOC. Anda pasti pernah mendengarnya di buku sejarah. VOC menjadi perusahaan pertama yang secara teknis melakukan IPO. Jadi setiap orang bisa memiliki saham VOC tersebut. Itulah cikal bakal saham yang kita kenal saat ini. Sehingga tujuan utama dari adanya saham tersebut adalah supaya setiap investor bisa melakukan investasi tidak hanya pada satu emiten atau entitas, tapi bisa melakukan diversifikasi ke banyak saham. Namun, seiring dengan perkembangan dunia saham, apalagi dengan berkembangnya teknologi, sehingga sangat memudahkan kita untuk membeli saham, dan juga dengan perkembangan teknologi informasi yang membuat seolah-olah dunia saham menjadi sebuah kasino. Hal tersebut mengubah cara pandang orang akan saham. Alih-alih mencari keuntungan melalui dividen,
Mereka hanya ingin mencari keuntungan dengan perubahan harga saham tersebut. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan tujuan pertama didirikannya saham. Nah, bicara tentang risiko, Benjamin Graham dalam bukunya The Intelligent Investor mengemukakan konsep margin pengaman dalam investasi. Margin pengaman memungkinkan kita untuk mengurangi risiko yang ada. Akan tapi, risiko pasti selalu ada, sehingga tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, kita harus memiliki margin pengaman. Menurut beliau, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan valuasi, dan yang kedua adalah dengan melakukan diversifikasi. Cara menentukan valuasi ada beragam cara. Yang biasa saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan PER dikali PBV sama dengan 22,5 dan juga dengan pendekatan dividen. Saya sering kali mengkombinasikan kedua hal tersebut. Kemudian mengenai diversifikasi, seperti halnya investasi pada pelayaran kapal 300 tahun silam, pada saham, diversifikasi berarti membagi risiko dengan cara memiliki banyak emiten di berbagai sektor. Sehingga risiko menurun, akan tapi karena kita mencari dividen, dividennya akan tetap terjaga. Atau bahkan bisa lebih tinggi apabila kita memprioritaskan emiten-emiten yang rutin memberikan dividen dengan yield yang tinggi. Mengenai batasan diversifikasi, saya rasa tidak ada batasnya. Anda bisa melakukan diversifikasi ke sebanyak mungkin saham yang menurut Anda menarik untuk diinvestasikan. Khususnya jika valuasinya rendah dan rutin memberikan dividen dengan yield yang optimal. Tidak masalah bila Anda memiliki 30 emiten, 50 emiten, atau bahkan bila perlu hingga 100 emiten. Jika memang emiten tersebut benar-benar bagus dan layak untuk investasi. Tentu saja, itu bukan berarti kita menggampangkan segalanya. Yakni dengan membeli, misalnya membeli seluruh emiten di LQ45 tanpa kita melakukan analisa terlebih dahulu, atau dengan menggunakan kriteria yang longgar. Saya pribadi tetap menggunakan kriteria yang sangat ketat ketika saya ingin melakukan keputusan pembelian emiten. Meskipun demikian, saya tetap memiliki banyak emiten, kurang lebih sekitar 30-50 emiten. Sehingga sebenarnya dalam saham, kita tidak mencari capital gain, melainkan kita mencari dividen, baik untuk reinvestasi, untuk membeli saham lain, ataupun untuk penghasilan super pasif kita.